Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6, anak-anak hebat Indonesia. Tentunya kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini bukan? Jika sudah, marilah kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Anak-anak, kita lanjutkan materi tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan pelajaran kali ini adalah IPS, PPKN, dan SPDP. Tahukah kamu bahwa padi tumbuh di hampir seluruh negara di Asia Tenggara? Itu karena makanan pokok negara-negara di Asia Tenggara adalah beras. Coba perhatikan gambar logo berikut ini. Lambang ASEAN. Lambang ASEAN memiliki arti 10 batang padi, melambangkan jumlah anggota ASEAN. Lingkaran melambangkan persatuan anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan. Warna merah melambangkan keberanian dan kedinamisan. Warna putih melambangkan kesucian. Warna kuning melambangkan kemakmuran. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang atau alasan berdirinya ASEAN yaitu 1. Persamaan letak geografis, 2. Persamaan dasar kebudayaan, 3. Persamaan nasib atau sama-sama pernah dijajah oleh bangsa barat kecuali Thailand. 4. Persamaan kepentingan. Pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 adalah 1. Indonesia, 2. Malaysia, 3. Singapura, 4. Filipina, 5. Thailand. Sedangkan anggota ke-6 adalah Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984. 7. Vietnam bergabung tanggal 28 Juli 1995. 8. Laos bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. 9. Myanmar bergabung tanggal 23 Juli 1997. Laos dan Myanmar bergabung pada hari dan tanggal yang sama. Dan anggota terakhir yaitu Kamboja bergabung tanggal 30 April 1999. Para utusan dari kelima negara yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia, 3. Tanat Koman dari Thailand, 4. S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima Narcisco Ramos dari Filipina. Persatuan menjadi salah satu lambang ASEAN.
Berikut merupakan penerapan nilai-nilai persatuan atau penerapan sila ketiga dalam Pancasila. 1. Cinta tanah air. 2. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 4. Mencintai dan membeli produk dalam negeri. 5. Menggunakan bahasa daerah dan bahasa nasional dengan baik. Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu wujud cinta tanah air. Wujud cinta tanah air juga dapat diwujudkan dengan melestarikan kesenian daerah, salah satunya seni patung. Ada yang tahu patung tersebut ada di mana? Ya benar, itu adalah patung Buddha di Candi Borobudur. Patung adalah suatu karya seni berbentuk 3 dimensi hasil dari cipta karya manusia. Tujuan penciptaan patung adalah untuk menghasilkan karya seni yang mempunyai nilai artistik dan daya jual yang tinggi serta bertahan lama. Pada awalnya, patung merupakan alat sesembahan bagi agama dan kepercayaan tertentu atau yang biasa disebut berhala. Fungsi patung. Secara umum, fungsi patung tidak terlepas dari tujuan diciptakannya patung itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembuatannya, patung ada 6 macam, yaitu sebagai berikut. A. Patung religi, sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna religius. B. Patung monumen, yaitu untuk memperingati jasa seseorang, kelompok, atau peristiwa bersejarah. C. Patung arsitektur, yaitu patung yang ikut aktif berfungsi dalam konstruksi bangunan. D. Patung dekorasi, yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. E. Patung seni, yaitu patung yang diciptakan untuk dinikmati keindahannya. F. Patung kerajinan, yaitu patung hasil karya kerajinan. Nah, apa saja bahan-bahan untuk membuat patung? Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Bahan lunak. Yang dimaksud bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, dan sabun. 2. Bahan sedang. Artinya bahan itu tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu atau batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan batu-batuan antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau batu marmer. Selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung, yaitu semen, pasir, gips, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat seni patung? Peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan tekniknya. Alat-alat yang digunakan. 1. Wood shear adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu atau kawat. 2. Meja putar adalah meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. 3. Pahat. 4. Palu. 5. Cetakan, berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. 6. Sendok adonan, berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung.
Nah anak-anak, demikianlah penjelasan Bu Guru materi tema kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.